Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, belajar tentang firman-Mu. Berapikan Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kiranya Tuhan selalu menolong dan berkati kami semua. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita katakan, Ku harus makin bertambah.
di kelas kita masing-masing, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua, sebelum kita masuk ke kelas kita untuk mengikuti pelajaran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang pada hari dari awal pertengahan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah mengampunkan kami, dan saatnya Tuhan kami akan mengikuti pelajaran kami. Hanya Engkau memberkati kami semua supaya apapun yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan. Tuhan berkati juga setiap guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan materi, biarlah boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau selalu hadir bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, sampai jumpa. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Hari ini kau percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini kita belajar kembali dari pelajaran yang ke-8 tentang hidup rukun kehendak Tuhan. Nah, adik-adik semua, salah satu kehendak Tuhan dari hidup kita adalah hidup rukun dengan orang lain dan sesama. Nah, adik-adik semua, ayo, siapa yang tahu apa arti hidup rukun? Hidup rukun artinya saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi,
dan saling menolong. Itu artinya tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa benci, dan tidak ada rasa dendam. Itu namanya hidup rukun antara sesama dan orang lain. Ayo kita nonton videonya bersama-sama. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah menonton video bagaimana kita belajar tentang hidup rukun antara Abraham dan Lot. Walaupun terjadi perkelahian antara para gembalanya, Abraham dan Lot tidak membenci. Abraham tidak marah terhadap Lot dan para gembala mereka. Sebaliknya, Abraham tidak ingin di antara mereka terjadi perkelahian karena mereka sudah bersaudara. Mengapa kita harus hidup rukun? Oleh karena Tuhan menghendaki
menghendakinya di dalam kehidupan kita hidup rukun. Tuhan Yesus ingin kita hidup rukun dengan siapa saja, dan bahkan musuh kita sekalipun. Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita mau hidup rukun dengan sesama dan bahkan siapa saja, berarti kita harus mengampuni, kita harus menolong, kita harus membantu mereka. Ketika ada teman-teman kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan ingin kita membantu mereka supaya kita bersama-sama merasakan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana kalau kita tidak hidup rukun dengan saudara dan sesama kita? Bisa kita baca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, memberi contoh kehidupan tidak rukun dalam keluarga, yaitu Kain membunuh adiknya karena iri hati. Dan apa akibat? Tuhan menghukum Kain, dan Kain diusir oleh Tuhan dan menjadi seorang pelarian. Oleh karena itu, adik-adik semua, supaya tidak mendapat hukuman dari Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang mau hidup rukun dengan siapa saja. Dan hidup rukun bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Bisa kita lakukan supaya kita menjadi anak yang mau taat, anak yang mau melakukan perintah Tuhan di dalam keluarga kita. Hidup rukun dan hidup saling mengasihi, membantu orang tua, mengasihi adik, mengasihi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua untuk terus hidup rukun, hidup dalam kasih oleh Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, kalau kita sudah hidup rukun dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, sukacita, kedamaian, dan bahkan hidup harmonis. Itulah salah satu berkat yang Tuhan nyatakan di dalam keluarga kita ketika kita sudah benar-benar hidup rukun di hadapan Tuhan. Adik-adik semua, mari kita terus belajar untuk terus hidup rukun, membantu, mengasihi, dan menghormati siapa saja. Itulah yang Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita terus mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus buat
pagi yang indah ini kami sudah belajar tentang hidup rukun di dalam Tuhan, di dalam keluarga, bahkan kepada siapapun Tuhan. Kami boleh belajar tentang semua itu. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami juga serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan selalu memberikan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan sebagai anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dalam kehidupan kami, berikan kami selalu kesehatan Tuhan, berikan kami selalu kekuatan, supaya kami terus mengandalkan akan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin firman Tuhan. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah kita terus semangat untuk terus memuji nama Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang tetap taat dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.